Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Ihanatul Thalibin Nusah juzuk 1 masih di Sunanul Ghusli. Qala al-musannif wa syarih wal muhyi rahimahumullah taala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa taslisu. Wa taslisu kemarin ya. Wa taslisu li ghusli jami'il badani atau li ghasli jami'il badani wa talqi wa tasmiyati wa zikri aqibahu. Titik dulu kan. Dan disunnahkan akan taslis akan tiga kali artinya qauluhu wa taslisun ay wa sunnah taslisu disunnahkan akan tiga li ghasli bagi mencuci atau membasuh jami'il badani sekalian badan tiga kali membasuh badan wadalki dan bagi menggosok juga tiga kali. Nah, ya kelihatannya kita atas itu saya gosok tiga kali kan. Buat tasmiyati dan disunnahkan akan tiga kali juga bagi membaca basmalah, masya Allah kan? Dan bagi zikir sesudahnya mandi. Nah, semuanya tiga kali. Qauluhu li ghasli jami'il badan ay fayaghsilu ra'sahu awalan salasa. Maka membasuh ya akan kepalanya terlebih dahulu tiga kali. Hmm. Summa syaqqahul aimana salasan. Kemudian membasuh ya akan bagian badannya yang kanan tiga kali min quddamu wa min khalfu. Dari depan dan dari belakang. Sumal aisara kadzalika, kemudian membasuh ya akan yang sebelah kiri, demikian juga depan dulu, kemudian belakang. Tiga kali. Wa yadluku salasan wa yukhallilu salasan. Menggosok ya akan tiga kali dan menyela-nyela ya tiga kali. Nah, itu lebih kurang begitu kan? Ya, sementara. Nah, Ustaz tinggal tugas Ustaz nih lanjut. Ya, Lanjut Ustaz. dari mana tadi Ustaz? Wayah sulu. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yahsulu ayat taslithu wa qauluhu fi rokidin ay fil ghusli fi ma'in rokidin wa qauluhu bi taharrukin muta'allikun bi yahsulu qauluhu wa illam yankul ila akhirih ghayatun li khusulit taslithi bima dzukira. Wa qawluhu alal aujahi ay min ittirabin fihi bainal asnawi wal mu'takibina li kalamihi li'anna kulla harakatin tujibu mumasatama'in mumasatama'i badanihi ghairal ma'i alladhi qablahu walam yanzur li hadhil ghairiyatil muqtadiyati lilinfisalil muqtadi lil istimal li'anna al madara fil fil infisalil muqtadi lahu ala infisalil badani anhu urfan wa ma huna laisa kadzalika wa ka'anna al farqa annahu yutafaru fi husuli sunnati taflithi ma la yutafaru fi husulil istimali li'annahu ifsadun lil ma'i fala yakfi fihi al umurul i'tibariyatu wa qad marrah fi man adakhala yadahu bila niyyati tirafin
anna lahu ayyuharrikaha thalathan wa yahsulu lahu sunnatu taslisi intaha tuhfah. Oke, Ustaz. Nah, ini agak panjang dan berbelit dikit, Ustaz. Tadi sunnah 3 kali. Sunnah 3 kali. Wa yahsulu fi rakidin bitaharruki jami'il badani salasa. Dan hasil ianya taslis. Sudah dianggap kita dapat taslis fi rakidin pada air yang tenang, pada orang yang mandi di air yang tenang. Dengan apa hasil? Bitaharruki dengan menggerakkan semua badan 3 kali. Cukup menggerakkan badan. Wa illam yangkul qadamaihi ila mawdi'in akhar. Sekalipun tidak memindahkan, ia akan 2 kakinya kepada tempat yang lain atas pendapat yang aujah. Nah ini. Jadi 3 kali. Biasanya 3 kali kan kita basuh lengkap, basuh lagi air yang lain kan, basuh lagi air yang lain. Ini orang mandi di air yang tenang. Dianggap dia sudah melakukan 3 kali dengan menggerakkan seluruh badan. Walaupun tidak memindahkan kakinya. Nah, padahal ini secara zahir belum dianggap air baru. Mestinya tidak hasil taslis mestinya. Karena air masih nyambung. Nah, air harus pisah dulu kan baru dianggap sekali, 2 kali, 3 kali. Mestinya begitu. Nah, ini kita lihat. Qauluhu bitaharukin muta'alliqun biyahsulu. Artinya hasil ianya taslis dengan menggerakkan. Jadi muta'alaq kepada yahsulu. Wa ilam yangkul. Qauluhu wa ilam yangkul ghayatun. Ini gayah lihusulit taslis untuk dapat 3 bima zukir dengan apa yang disebutkan. Mazukir yaitu tahrik. Menggerakkan jami'il badan. Qauluhu alal aujah. Alal aujah di atas yang paling kuat lah. Minittirabin fihi dari kegoncangan padanya kaul atau padanya masalah bainal asnami wal muta'aqibin di antara Syekh Asnawi dan orang yang protes muta'aqib antara orang yang protes li kalamihi bagi kalamnya Asnawi. Kenapa? Kenapa terjadi protes di sini ya? Nah, begitu dulu kah? Kenapa terjadi kegoncangan ya kan? Antara Asnawi dan yang protes bagi kalam Asnawi. Artinya ada yang bilang hasil taslis dengan menggerakkan, ada yang tidak. Kenapa bisa terjadi ittirab? Lianna kulla harakatin tujibu mumasata ma'in li badanihi ghairul ma'il ladzi qablahu. Atau ini alasannya begini. Kenapa menurut pendapat Aujah hasil taslis dengan menggerakkan saja? Lianna ya lebih cocok ke situ karena tadi alasannya tahrik, karena alasannya harokah. Lianna kulla harakatin, karena setiap gerakan, gerakan tujibu kita nak, karena setiap gerakan yang menghendaki ianya gerakan akan menyentuhnya air dari badannya, itu gairul ma'i. Itu bukan air yang ada ia sebelumnya air. Karena setiap gerakan yang menghendaki ia akan menyentuh air atau yang mewajibkan ianya gerakan, tujibu kita naik kepada harokah. Jangan kita jadikan khobar. Karena setiap gerakan yang mewajibkan ia akan menyentuh air bagi badannya, itu bukan air. Air yang sebelumnya air. Ketika dia menggerakkan badannya, kan setiap gerakan itu pasti menyentuh air. Air yang menyentuh badannya bukan air sebelumnya. Karena bukan air yang sama, dianggaplah dapat 3 kali. Artinya seolah-olah ada takdir impisal, Ustaz. Karena kalau air itu kita pakai air ke tangan. Walaupun kita bolak-balik ke tangan kan tetap dihitung sekali. Kalau belum ada air baru. Nah, sementara orang yang mandi dalam air ini, dalam air, kan air kayak nyambung gitu. Kelihatannya kayak nyambung, tapi bisa kita anggap dia terpisah. Karena setiap menggerakkan tersentuh air lain. Nah, itu alasan pendapat Aujah menyatakan hasil taslis. Begitu dulu Ustaz. Coba Ustaz. Kemudian, memang ini pantas di sini terjadi sedikit cekcok. Ada yang bilang hasil taslis, ada yang tidak. Ini.
Walam yandur atau walam yundar lihadhil ghairiyatil muqtadiyati lil infisalil muqtadi lil isti'mal. Dan tidak dilihat bagi ini ghairiyah dan tidak dilihat bagi ini selain. Ghairi ini ghairul ma'i di atas. Dan tidak dilihat bagi ini lain, lain yang menghendaki ianya lain bagi infisalnya air. Al-muqtadi yang menghendaki ianya infisal bagi mustamalnya air. Kenapa? Li'annal madara. Karena yang menjadi pegangan pada infisal yang menghendaki ianya infisal baginya istiamal itu di atas infisalnya badan darinya air pada uruf. Wa mahuna laisa kadzalik dan berulama yang ada di sini itu tidak ada ya seperti demikian. Ribet, Ustaz. Paham nggak Ustaz? Insya Allah, insya Allah. Hmm. Jadi dan tidak diperhatikan bagi ghairiyah di sini, ghairi, ghairiyah. Jadi setiap tadi kita gerakkan dia menyentuh air lain, bukan air awal. Dan tidak diperhatikan bagi ghairiyah di sini. Di mana ghairiyah itu menghendaki bagi inpisal. Inpisal menghendaki bagi isti'mal. Jadi begitu kita gerakkan, seolah-olah air itu kan kayak terpisah dari badan kita, Ustaz kan? Karena air lain kata beliau. Berarti kalau air lain begitu kena lagi kan itu air mustamal. Benar nggak? Air lain tidak diperhatikan, tidak dilihat bagi ini selain tadi, selain air baru, air lain yang menghendaki ia bagi terpisahnya air dari anggota badan dia yang ia gerakkan, yang menghendaki ianya intisal bagi isti'mal. Artinya di sini nggak dianggap mustakmal, nggak dianggap mustakmal. Gini Ustaz takdirnya, kita masuk ke dalam air, air udah kena badan kita gerakkan sekali ya, itu kan air berpisah. Kemudian kena lagi ke badan kita, seolah-olah kan itu mustakmal. Ini ceritanya air air tenang Ustaz, nggak diceritakan banyak airnya enggak. Kenapa? Kenapa di sini nggak dilihat kepada infisalnya air sehingga air dianggap mustakmal? Li'annal madara fil infisal karena yang menjadi fokus pada terpisahnya air, yang terpisah air itu menghendaki untuk istiamal itu infisalnya air dari badan pada uruf. Sedangkan di sini secara kelihatan memang tidak infisal. Bentar Ustaz. Waka'annal farka seolah-olah perbedaan itu bahwa sungguh hal dan sya'an itu yugtafaru dimaafkan fi husuli sunnah taslis dalam mendapatkan sunnah taslis akan sesuatu la yugtafaru yang tidak dimaafkan akan dianya sesuatu pada hasil isti'mal. Li'annahu karenanya isti'mal itu ifsadun lilma itu merusak bagi air. Fala yakfi maka tidak cukup padanya isti'mal umurul i'tibariyah oleh perkara-perkara yang i'tibari. Dan sungguh telah lalu pada orang yang telah memasukkan ia akan tangannya ke dalam air dengan tanpa niat iktiraf, wah sungguh baginya seseorang itu ayyuharrikaha, menggerakkan ia akannya tangan 3 kali, wa yahsululahu sunnatut taslih dan hasil baginya seseorang oleh sunnah 3 kali. Coba Ustaz, jelaskan. Ya, Ustaz. Hmm. Ini kesimpulannya berarti kalau membasuh di dalam air itu nggak dianggap mustakmal mungkin. Karena kan pasti dia digantikan oleh air yang lain. Hmm. Beda kasus ketika air itu ya kita tuangkan di badan.
Ya, Ya kalau bisa kita jadi dia tuang. mustakmal. Hmm. Sebentar Ustaz. Ini misalkan ini ceritanya kita tuang ya. Kita ambil air kita tuang sekali ke tangan kan. Itu walaupun air kita putar-putar di tangan kan tetap hitungannya baru sekali kan. Iya, iya. Baru sekali kan. Nggak bisa dengan air yang sama dua dan tiga kali. Itu dulu. Kalau bukan kita menyelam. Tapi kalau kita menyelam atau kita wudhu kemarin satu tembak air, selama tangan kita masih nyatu dengan air itu kan nggak ada yang nggak mustamal, Ustaz, kan? Kita masukkan tangan kita satu ke dalam ember, Ustaz. Itu kita masukkan pertama kan langsung sudah tunai wajib. Kemudian kita gerakkan lagi, itu dapat untuk sunnah. Itu di wudhu sebelumnya. Itu dulu, Ustaz. Kemudian di sini, ini rada rumit nih. Saya juga kurang paham. Jadi kata beliau di sini tadi, dengan kita gerakkan saja sudah dapat sunnah tiga kali. Kenapa? Karena setiap sentuhan itu dianggap bukan air sebelumnya, air baru. Ya, Ya, kemudian di sini coba kita coba pahami ya. Dan tidak dilihat bagi ini selain air tadi. Air lain yang menghendaki ianya air lain bagi intisal, yang menghendaki ianya intisal bagi isti'mal. Kalau air sudah terpisah, mestinya kan mustakmal air itu, kan? iya, iya. Tapi di sini enggak dianggap mustakmal, enggak dianggap mustakmal. Kenapa? Karena kalau kita dalam air itu memang intisal, tapi enggak intisal sebenarnya, Ustaz. Intisal pada iktibar, dalam anggapan kita intisal kan enggak kelihatan intisalnya. Orang kita dalam air, nah itu maknanya. Intisal, terpisahnya air dari badan menghendaki air itu disebut istimal, mustakmal. Tapi dalam kasus kita menyelam, ini intisalnya nggak kelihatan. Jadi intisalnya iktibari. Dah, itu dulu. Kenapa di sini nggak dilihat? Karena yang menjadi fokus dalam infisal air, yang infisal itu menyebabkan istimal, itu infisal dari badan. Harus infisal benar-benar. Nah, impisalnya badan darinya air pada uruf. Pada uruf baru dianggap air impisal dari badan kalau memang kelihatan air itu terpisah dari badan. Sedangkan dalam kasus menyelam, air nggak terpisah. Orang badan kita dalam air. Itu maknanya wa mahuna laisa kadzalik. Ma yang ada di sini itu nggak seperti demikian. Artinya nggak disebut impisal sebenarnya. Cuma infisalnya secara tiba dalam anggapan kita sudah infisal. Makanya digoyang lagi, udah tiga kali. Air baru. Seolah-olah perbedaan bahwa sungguhan dan syai'an dimaafkan untuk mendapatkan sunnah tiga kali, sesuatu yang tidak dimaafkan pada terjadi isti'mal. Kalau untuk terjadi isti'mal, itu harus benar-benar inpisal sebenarnya. Kalau enggak inpisal, seluruhnya enggak disebut isti'mal. Tapi untuk mendapatkan sunnah tiga kali enggak disyaratkan, enggak ketat dia. Seolah-olah perbedaannya dimaafkan pada mendapatkan sunnah tiga kali sesuatu yang tidak dimaafkan dalam mendapatkan musta'mal air. Untuk menghukum satu air musta'mal, itu syaratnya ketat. Kenapa? Li'annahu ifsadun lilma. Karena isti'mal itu kan merusak air. Kita anggap air yang sudah kita pakai air musta'mal, itu namanya merusak air. Merusak air kan merugikan. Artinya air musta'mal nggak boleh digunakan ulang. Karena dia merusak bagi air, maka syaratnya ketat. Fala yakfi, maka tidak memadai dalam mendapatkan isti'mal. Maka tidak memadai dalam menghukumkan air itu mustamal oleh perkara i'tibariyah. Apa perkara i'tibariyah? Kita anggap infisal, padahal dia enggak infisal. Satu air baru dianggap mustamal harus infisal benaran. Nah, mudah-mudahan begitu. Dan kata beliau, sungguh telah lalu pada orang yang memasukkan ia akan tangannya dengan tanpa niat gayung. Nah, kan? Oleh apa lalu? Oleh bahwa sungguh baginya seseorang itu menggerakkan ia akan tangan tiga kali dan hasil baginya oleh sunnah taslis. Nah, begitu yang bisa saya pahami. Ya.
Ada muskil nggak Ustaz? Nah, itu Ustaz. Jadi kesimpulannya untuk mendapatkan sunnah cukup menggerakkan 3 kali. Nah, Tasmiyah juga ada. timbul pertanyaan. Kok menggerakkan 3 kali? Itu kan mustakmal, kayak air mustakmal, ya kan? Air masih melekat di anggota. Oh enggak, untuk mendapatkan sunnah enggak apa-apa. Itu dia rada ringan. Jadi berpisah ketika digerakkan itu belum dianggap mustakmal airnya. Baru air dianggap mustakmal kalau impisal benar. Nah, gimana Ustaz? Hmm. Tasmiyah juga sunnah 3 kali, Ustaz. Ya, memang ada aneh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Zikir sesudah untuk semuanya 3 kali. Nah, itu wudhunya lama. Iya, Nah, begitulah Ustaz, para ulama ya. Nggak tahu jarang kita lihat prakteknya. Kita aja nggak pernah Bismillah juga. pasti belum ngaji Fathul Muin itu. Ah itu. Udah ngaji cuma belum pada ngamalin. Oke Ustaz, kalau aman gantian lanjut Ustaz. Ahmad Rizal. Silakan Ustaz. Wastiqbalun lil qiblah. Saya jelas, Ustaz. Jelas, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istiqbalun lil qiblati wa muwalatun wa tarku takallumin bila hajatin wa tansifun bila uzrin wa tusannu syahadatani al-mutaqaddimatani fil wudu'i. Hmm, bentar Ustaz. Ini banyak apa namanya? Ya, banyak notifikasi. Bentar. Masya Allah, kacau ini. Oke, ini baca di dalam Ustaz. Nih, qauluhu. Qauluhu wa istiqbalun tanwin tadi. Ya, Ai wasunna lil ghusli istiqbalun lil kiblati. Qauluhu wa muwalatun ai wasunna muwalatun. Qala fi tuhfah apa itu? ya. Bitaf Bitafsili bitaf hasabiki. Ah, bitafsili hasabiki intaha ai wa huwa annaha sunnatun fi haqqis salimi wara hmm, wa wajibatun ya, fi ghairihi. Qauluhu wa tarku takallumin ai wa sunnah lil mughtasili tarku takallumin. Wa qawluhu bila hajatin amma biha fala yusannu tarkuhu kama marra fil wudu'i. Wa qawluhu wa tansifin bil jarri atfun ala takallumin ay wa sunna tarku tansifin. Wa qawluhu bila uzrin amma bihi fala yusannu tarkuhu kama marra aidan. Qauluhu wa tusannu syahadatanil mutaqaddimatani wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ya. Syukran, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wasunnah istiqbalun dan disunnahkan akan menghadap lil kiblati bagi kiblat. Wa muwalatun dan disunnahkan mualatnya dalam mandi ya, dalam mandi disunnah mualat. Wa tarku takalumen dan disunnahkan akan meninggalkan berbicara bila hajatin tanpa hajat. Wa tansyifin disunnahkan akan meninggalkan mengelap, mengeringkan enggak tanpa uzur. Kalau ada uzur enggak apa-apa. Bertusannu syahadatani dan disunnahkan akan 2 kalimat syahadah al-mutaqaddimani yang telah terdahulu keduanya fil wudu'i dalam wudu. Kemudian kita coba baca. Qaulu wastiqbalun ay wasunnah lil ghusli istiqbalun lil qiblah disunnahkan bagi mandi akan menghadap kiblat. Wa muwalatun ay wasunnah muwalatun disunnahkan muwalat. Qala fit Tuhfah berkata Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Tuhfah, bitafsili hasabiqi. Artinya disunnahkan akan mualat dengan tafsilnya mualat yang telah terdahulu iya. Jadi di mualat itu ada tafsilnya. Apa itu tafsil? Beliau menjelaskan di sini bahwa
Dianya tafsil yang dimaksud. Annaha sunnatun fi haqqi salim. Bahwa sungguhnya mualat itu sunnah pada hak si salim. Orang normal mandi itu mualat. Mualat itu sunnah. Artinya misalkan berjunub tengah malam, bisalah mandi separuh dulu. Pagi nanti mandi lagi nggak perlu niat. Itu kalau salim. Wajibatun fi ghairi. Dan mualat itu jadi wajib pada selainnya si salim. Salsul nih kan. Salsul bol atau salsul apa. Nah dia harus mualat mandinya. Nah itu tafsil yang dimaksud. Qauluhu tarku takalumen ay wa sunnah lil mughtasili disunnahkan bagi orang yang mandi tarku takalumen meninggalkan berbicara. Ay wa qaulu bila hajati tanpa hajat tentunya. Amma biha adapun dengan sebabnya hajat fala yusannu tarkuhu. Maka tidak disunnahkan akan meninggalkannya berbicara. Kama marra fil wudu'i sebagaimana yang telah lalu ya pada pembahasan wudu. Sedang wudu ada sesuatu mungkin orang mau jatuh kita perlu ngomong mau jatuh ke lubang itu contohnya kemarin. Watansyifin. Qaulu watansyifin bil jari atufun ala takallume. Disunahkan meninggalkan mengeringkan. Wasunnah tarku tansyifin ya. Bila udurin juga tanpa udur. Amma bihi adapun dengan uzur fala yusannu tarkuhu maka tidak disunahkan meninggalkannya tansyif kama marah ayat. Sebagaimana yang telah lalu juga pada bab wudu. Habis mandi khawatir nanti ditiup angin kena debu najis segala macam. Boleh kita mengeringkan. Oke. Waktu sanu kemudian kaulu waktu sanu syahadatan yang mutakadimatan disunahkan dua kalimat syahadat yang telah lalu keduanya dalam bab wudu. Wahuma keduanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesudah mandi ya. Disunahkan dua kalimat syahadah ma'ama ma'ahuma aqibal ghusli. Bersama ma yang ada ya bersama dua kalimat syahadat. Ada doa-doa tambahan. Kemarin sesudah dua kalimat syahadat kan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, bersama itu sesudah mandi. Nah, itu. Subhanallah. Nah, itu. Jadi qauluhu ma'ahuma. Disunahkan dua kalimat syahadat bersama ma yang ada ya bersama keduanya dua kalimat syahadat. Ma'ama dzukira ma'ahuma hunaka. Bersama ma yang disebutkan akan dianya ma bersamanya dua kalimat syahadat di sana dalam bab wudu. Bahwa dia nyama ma'ahuma itu ayyazida bahwa menambahkan oleh orang yang sudah selesai mandi Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, ini tambahannya ya. Jadi sama persis doa sesudah mandi kalau bahasa kita seperti doa sesudah wudhu. Wa ayyusalliya wa yusallima ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad dan berselawat ia bersalam ya kepada junjungan kita Nabi Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa ayyaqra'a dan bahwa membacakan ya inna anzalnahu. Nah, wa ayyaqula zalika kullahu salasan dan bahwa berkata ia akan demikian seluruhnya demikian tiga kali. Inna anzalna tiga kali, dua kalimat syahadah tiga kali ya, dan ma'ahuma tiga kali semuanya. Mustaqbilan lil qiblati dalam keadaan menghadap kiblat. Rafi'an yadaihi dalam keadaan mengangkat ia akan dua tangannya. Wa basarahu dan akan matanya, penglihatan pandangannya ila samai ke langit walau a'ma walau kana a'ma sekalipun dia itu tidak bisa melihat. Ya, nah kedinginan juga masuk. Nah itu Ustaz. Itu tadi orang yang kurang sehat wajib mualet ya, Ustaz? Kalau Ya, dia kalau sama kayak wudhu juga kah? Salis itu wudhunya kan wajib mualat Ustaz. Mandi juga oh iya wajib mualat. Ya, wajib ya mualet. benar. Salis. Ya. Lawan salim berarti enggak salimnya. Ini si salis. Tentu. Ya, hadir. Kalau kalau untuk mendapatkan sunat-sunat seperti tasmiyah, zikir, itu kan kalau di dalam kamar mandi kita nggak bisa bilang. Jadi untuk mendapatkan sunat itu gimana caranya? Kalau kita posisinya mandi di dalam kamar mandi. Ya.
Kamar mandi. Emang mandi mesti dalam kamar mandi kan? Mandi di mana? Ya bisa di Kadang sungai. di Iya, iya. Ini kan sudah selesai mandi ini. Sudah selesai mandi baru kita baca. Udah keluar ini. selesai mandi ya. Heeh. Ini kan doa sesudah mandi kan? Jadi nggak apa-apa selesai mandi, keluar kamar mandi, baru kita baca. Nah, Ya, ya, baik, baik, Ustaz. walaupun di sini emang nggak dijelaskan kan di luar kamar mandi kan. Dulu juga jarang kamar mandi. Ini kan kitab zaman dulu. Jadi kita baca di luar kamar mandi. Ya, karena zikirnya panjang ini. Kalau wudhunya begini, masya Allah ya. Nah, asli benar-benar ini dosa kita diampuni. Rontok segala kesalahan. Karena wudhu benar-benar serius, lengkap doanya, masya Allah. Ada taubat lagi habis wudhu, habis mandi kan. Ya, begitu Ustaz. Ini giliran Ustaz, silakan Ustaz. Wala ya kita silang sampai hasyah. Nah, ini. Di wa'ala yang tersila ya. Ya, Baca matanya dulu. matan dulu ya. Kedengaran suara saya Ustaz. Antum kan? Terang, terang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ala yang tersila li janabati au wairiha. Kal wudu'i fi ma'in rakidin. Lam yas yastab yastabhir kana bi'i min ainin ghairi jarin. Qauluhu wa alla yaghtasila li janabati ila akhirih ibaratul mughni wa alla yaghtasila fil ma'i rakidi walau kathura au bi au bi'run ma mu'ay mu'ayyanatun kama fil majmu'i bal yukrahu dzalika li khabari muslim la yaghtasila ahadakum la yaghtasila ahadukum fil ma'ir rakidi wa huwa junubun faqilun li abi hurairati arrawi lil hadithi kaifa yaf'alu qala yatanawaluhu tanawalan qala fil majmu'i qala fil bayani wal wudu'i fihi kal ghusli wa huwa mahmulun kama qalahu syaikhuna ala wudu'il junubi wa innaha kuriha dzalika li li ikhtilafil ulama'i fi tuhuriyati dzalikal ma'u au lisyub au lisyabba lisyabahihi fil mudafi ila syai'in lazimun kama il wardi fayuqalu ma'un ma'u urupin au wasqin wa yanbaghi an yakuna dzalika fi ghairil mustabhir. Oke. Intaha. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yaghtasila. Disunnahkan bahwa tidak mandi ia untuk junub atau ghairiha atau lainnya junub kaludu fima in rakidin. Pada air yang tenang, air yang tidak mengalir, lam yastabhir yang tidak banyak ia, tidak melaut lah kan. Nah, tapi lebih dua kulah ini. Disunahkan tidak mandi junub atau lainnya junub sama seperti wudhu juga pada air yang tenang. Kalau kalau air tenang walaupun banyak tapi belum banyak banget, dia nggak mengalir, sunnah untuk tidak mandi di dalamnya. Takut merusak air ya. Orang lain mungkin jorok juga kan, kolam kecil lah. Karena bi'i min ainin ghairi jarin. Sama seperti air yang terbit dari mata air yang tidak mengalir. Karena bi'in min ainin ghairi jarin ini kayak sumur kecil. Sumur kecil ada mata air di dalamnya, nggak mengalir dia. Jadi sunnah untuk kita mandi jangan menyelam ke dalam sumur itu.
tapi pakai timba. Qauluhu alla yaghtasila li janabatin. Ilah itu ibaratul mughni, bermula ibarat kitab mughni. Wala yaghtasila fil ma'ir rakidi, dan bahwa tidak mandi ia dalam air yang tenang, walau kasura, sekalipun banyak ianya air yang tenang yang tidak mengalir. Walaupun banyak ya, selama belum banyak banget, ya kan? Ada banyak banget. Bi'irin ma'inatin. Ya, ma'inah, ya kan? Kita hantar kepada ma'i dan tidak mandi. Ia pada sumur yang ada mata airnya. Tapi kan dia tidak mengalir. Mata air dari bawah. Ya. Kama fil majmu' sebagaimana dalam kitab majmu' juga. Bal yukrahu zalika. Bahkan dimakruhkan akan demikian. Menyelam dalam kolam kecil atau dalam sumur. Li khabari Muslim, karena ada hadis Imam Muslim. Apa bunyi hadisnya? La yaghtasilu ahadukum fil ma'ir rakidi wa huwa junubun. Atau tidak, atau la yaghtasil. Kalau kita anggap ini nahi. Jangan mandilah oleh salah satu kamu dalam air yang tenang padahal dia berjunub. Jangan. Kemudian faqila li Abi Hurairah ar-rawi lil hadis. Maka dikatakan orang bagi Abi Hurairah. Abi Hurairah ar-rawi yang meriwayatkan bagi ini hadis. Orang bertanya kepada Abi Hurairah ketika Abi Hurairah melarang mandi dalam air tenang dengan cara menyelam. Apa orang bertanya, kaifa yaf'alu? Bagaimana berbuat? Ya, terus dia cara mandinya bagaimana? Abi Hurairah berkata, yatanawuluhu tanawulan. Mengambil ya akannya air, tanawulan akan benar-benar mengambil. Ya dijeduk lah pakai timba lah. Nah, itu. Qala fil majmu, berkata Imam Nawawi dalam majmu. Qala fil bayan, berkata oleh sahibul bayan dalam kitab bayan. Gak tahu ini pengarang kitab bayan siapa. Wal wudu'u fihi kal ghusli, dan bermula wudu dalam air yang tenang itu sama hukumnya seperti mandi, artinya makruh. Bahwa nah, dia hanya ucapan wudu sama seperti mandi, itu mahmulun, itu dihamalkan ala wudu'il junub. Nah, itu dihamalkan ala wudu'il junub. Kama qalahu, sebagaimana ma yang mengatakan akannya ma oleh Syekhuna. Jadi apa maksud wudu makruh juga dalam air yang tenang? Itu wudu siapa? Oh, wudu orang berjunub. Bukan wudhu biasa. Kalau wudhu biasa nggak apa-apa. Nah, kemudian alasannya kenapa makruh? Wa inna makruh dzalika. Hanya saja dimakruhkan akan demikian menyelam tadi dalam air yang tenang tadi kita mandi. Likhtilafil ulama, karena berbeda pendapat ulama fi tahuriyati dzalikal ma, pada kesucian demikian air. Ya. Ini tapi saya baru dengar ini. Ada ikhtilaf padahal air kan banyak Ustaz dalam kolam ini kan. Kolam belum melaut, kolam. Jadi ketika orang junub masuk ke dalamnya, makruh katanya. Kenapa? Karena istilah ulama pada kesucian demikian air. Apakah air itu bisa merusak kesuciannya? Gara-gara ada orang berjunub masuk ke dalamnya. Nah itu. Nanti Ustaz. Oh li shibhihi bil mudhafi ila syai'in lazime. Atau karena menyerupainya air dengan tambahan, dengan yang ditambah kepada sesuatu. Yang lazim ianya sesuatu. Kama ilwardi, seperti air mawar. Seperti air mawar. Maka dikatakan ma'u irkin, air keringat, awaskhin atau air daki. Wayam bagi ayyakuna dzalik fi ghairil mustabhan, dan sepatutlah adalah demikian makruh itu pada bukan yang melaut. Coba Ustaz, bantu jelaskan Ustaz Jamal. Belum paham nih saya. Ustaz, Hmm. yang ghairi salim tadi itu mungkin yang sering keluar maninya ya mungkin. Jadi dia harus wajib mualat. Ya, Ghairi- karena ceritanya mandi berarti salis mani ya. Kalau di wudu Iya mungkin. salis bol kan, atau salis angin, kan banyak salisnya, keluar angin terus. Kalau dia wudhu kan harus mualah, nggak boleh jeda. Ini orang keluar mani terus berarti kalau mandi harus mualah.
Kenapa Ustaz? Oh iya, iya. Nah ini Ustaz. Ini rada muskil dikit nih Ustaz. Tadi di atas kita udah paham, ya kan? Makruh, makruh menyelam, mandi dalam air yang, tapi lebih dua pula nih dipastikan lebih kolam kecil, tapi dia nggak mengalir. Artinya kelihatan jorok lah secara pandangan ya. Cuma alasan makruhnya apa? Nah, di sini Ustaz nih. Dalam kitab Al-Bayan katanya, hanya saja dimakruhkan akan demikian karena khilaf ulama pada kesucian demikian air. Ini di mana pembahasan bahwa air kolam yang banyak itu ada khilaf ulama untuk menyatakan suci air itu. Nah itu Ustaz. Ya, bisa jadi Ustaz. Kalau mungkin yang mandi di kolam itu udah banyak, udah lebih dari satu, katakanlah 10 orang ya, Iya. bisa berubah airnya mungkin. Iya, karena dakinya nyangkut di situ, segala macam bagian badannya ada di situ, gitu maksud gambarannya, Ustaz. Ya, bisa jadi Nah, mungkin ada yang kencing di situ. iya. Jadi memang ulama ikhtilaf di situ. Jadi perubahan pada Ada, takdir, Ustaz, walaupun nggak kelihatan ya. iya, bisa Nah, jadi. karena istilah ulama pada kesucian demikian air yang tenang tadi. Kalau dipakai terus-menerus, kan? Ya. Iya. Atau karena menyerupanya air dengan semacam ada tambahan, ada tambah sesuatu, kayak ada tambahan yang ke dalam air itu. Kalau dipakai berulang. Karena menyerupainya air dengan yang ditambah kepada sesuatu yang lazim ya, sesuatu yang nggak bisa dipisahkan, seperti air mawar. Maka dikatakan nanti ma'u airkin air keringat. Kan banyak orang yang mandi ada keringatnya barangkali Ustaz. Jadi Ya. kayak ada tambahan. Air mawar kan mirip seperti air biasa kalau dicampur. Sehingga Iya. perubahannya pada takdir kemarin di belakang kan. Dari rasa yang berbeda, warna yang berbeda. Begitu juga di sini. Sehingga kayak ada bisa disebut air kolam itu air keringat, air daki, ya itu. Karena banyaknya orang yang Jadi mandi. udah nggak disebut lagi air mutlak mungkin. Ya, Udah nggak tapi disebut ini lagi air tapi ini mutlak. kan sifatnya makro, tetap masih boleh. Ini kan alasan ya, alasan makro. Kayak bisa disebutlah air keringat, nih, kayak ya kayak dalam kolam Hmm. renang. Kolam renang orang menyebutnya ini banyak yang kencing kalau macam. Hmm. Nah, sehingga atas alasan itu jorok ya, atas alasan jorok barangkali jadilah makro. Cuma beliau menambahkan itu baru kayak air keringat, air daki mempengaruhi kan kalau kolamnya kecil. Makanya sepatutnya adalah demikian makruh pada bukan yang melaut. Kalau kolamnya besar banget, walaupun dia nggak mengalir ya nggak pengaruh. Nah, lebih kurang begitu Ustaz. Oh, berarti makro itu berlaku bagi fi ghairil mustabhir ini. Ya, kalau Kalau udah istibhar, katakanlah istibhar ya, nggak apa-apa. udah hilang itu kemakruhannya. Ya, dan no toba saya. Ya kayak mati di laut kan Ya, sudah hilang kemakruhannya. hmm, Karena sudah istibhar dia. ya. Jadi mana istibhar di sini air yang banyak ya, nggak harus laut nggak. Iya. Mungkin istibhar urfan. Ya, mana Istibhar urfan. mana Berdasarkan istibhar cara. maun kasir itulah istibhar ya. Iya. Ma'un kathir urfan. Mungkin gitu maksudnya. Ya, Jadi berdasarkan apa eh, kebiasaan orang anggap oh itu udah dianggap istibhar. ya. Enggak, secara logis juga masuk. Kalau kolam itu kecil, nggak mengalir, orang mandi di situ terus kan agak jorok. Ustaz. Kita juga enggan kan? Airnya pasti berubah. Nah, itu. Begitulah Ustaz. Kemudian, kaulu fima'in rakidin muta'ala dengan dia kita silu. Dimakruhkan atau disunahkan meninggalkan mandi dalam air tenang. Ya. Lam yastabhir, artinya yasiru kasiran. Selama tidak melaut ia, tidak jadi ia, itu yang banyak. Jadi yasir kita baca kan. Lam yastabhir, lam yasir kasiran. Selama tidak jadi ianya. Air itu yang banyak. Kalau bahari seperti laut. Kalau sudah banyak,
Nggak makruh lagi. Mana contohnya? Kanabe, seperti air yang terbit. Ilah itu yahtamilu annal kafa litamsilil ma'ir rakidi. Ada kemungkinan bahwa sungguh kaf tadi, kanabe, itu bagi contoh air yang tenang. Alladzi, air yang yusannu, yang disunnahkan, adamul iktisali, akan tidak mandi dalamnya air. Itu contoh berarti kaf tamsil. Wa yahtamilu annaha litandir. Dan muhtamil juga bahwa sungguhnya kaf tadi itu untuk perbandingan. Untuk perbandingan sama juga ya. Perbandingannya sama juga perbandingannya air tenang itu seperti air yang terbit. Ya, air yang terbit yang tidak mengalir. Air yang terbit dari mata air yang tidak mengalir. Air yang terbit dari mata air yang tidak mengalir. Sebenarnya ini bukan air tenang ya kan? Karena ada mata airnya. Kita lihat dulu kalau perbandingan. Dan muhtamellah bahwa ada ianya kaf itu bagi tandir binaan karena didasari ala anal murada kepada bosmu yang dimaksud dengan air yang tenang itu ghairul jari wa ghairun nabe yang bukan mengalir dan bukan yang terbit. Jadi kalau kita keluar lagi ke matan, tadi disunahkan untuk tidak mandi dalam air tenang. Apa maksud air tenang? Nah, kalau kita anggap air tenang lawan dari air yang mengalir dan dari air mata air yang keluar, berarti kaf di sini kaf tandir perbandingan. Artinya air yang terbit dari mata air yang dia tidak mengalir sebenarnya enggak disebut sebagai air yang tenang. Tapi hukumnya sama. Nah, ini kalau tandir kata beliau. Muhtamel bahwasanya kaf itu bagi perbandingan didasari atas pendapat yang menyatakan yang dimaksud dengan air tenang yang bukan mengalir, bukan terbit. Bukan air yang terbit. Wa ala kulli, di atas tiap-tiap, baik kita jadikan kaf di sini, kaf sebagai tamsil contoh atau kaf tandir, yusannu adamul irtisali fi, tidak disunnahkan tidak mandi padanya. Padanya air mata air tadi, air nabe, air yang terbit yang tidak mengalir, seperti sumur contohnya. Dia terbit dari bawah, kemudian jadi tenang di atasnya. Nah, itu. Qauluhu ghairi jarin, sifat li nabi'in. Nabi'in ghairi jarin. Ah, itu Ustaz. Kembali ke Ustaz. Masya Allah, Sana Nasruddin telat nih hadir nih. Baru bangun tidur. Bagaimana, Ustaz? Masya Allah, urusan mandi aja kagak beres-beres. Ustaz tanya. Allah Akbar. Oke, Ustaz. Lanjut lagi. Siapa lagi? Hurung. Faraon. Baca di luar dulu. Ustaz Nasruddin lah. Untuk tabarukan Ustaz. Menyimak dulu, Sas. Ada tamu. Masya Allah. Kembali ke Ustaz Jamal. Ustaz Abdullah ada hadir. Ustaz Suud. Diam banget hari ini. Kemana Ustaz Suud? Suud Adi. Tuh, Pada ada kegiatan kayaknya. tiduran kayaknya. Oke Ustaz. Ustaz lanjut. Oh ada. Oh iya. Dan Lagi. Ustaz, untuk membacakan Ustaz. Ya silakan. Lagi ada rapat kayaknya ini. Ada berisik Ustaz. Yang Gak apa-apa. dari mana? Dari mana, Ustaz? Faraon. Faraon. Bismillahirrahmanirrahim. Faraon lawi tasala lil janabati uh, wanah wa nahwi jam'atin biniyatihima hasalan wa in kana al afdalu ifrada kullin bi ghuslin au li ahadihima hasala faqat walau ahdatha tuma ajnaba kafa ghuslu wahidin wa illam yanwi ma'ahu al-wudu'a wala rattaba a'dha'ahu. Faraun
lau ya far'un lawi kita salah Ya, lawi kita salah li janabatin ay haidin au nifasin. terus qauluhu. Maaf Ustaz, ini aku nggak bawa kitab Ustaz. Terus Oh ya. wanahwi Jumatin ay ma'anahwi Jumatin ka'idin wa kusufin wa istisqain. Wa qauluhu biniyatihima ay al janabati wa nahwil jamaah. Wa qauluhu hasala ay hasala ghusluhuma kama law nawa fa'al fardha wa tahiyatal masjid. Wa qauluhu wa in kana afdalu ila akhiri ghayatun lil husul. Wa qauluhu ifrada kullin bi guslin qala ainshin qala fil bahr wal akmalu ay yaghtasila lil janabati thumma lil jamaati. Dzakarahu ashabuna intaha Umairah. Qauluhu aw li ahadihima aw ightasala li ahadihima faqat ka'annawa al janabata aw al jamaah. Wa qawluhu hasala faqat ay amalan bima nawahu wa inna ma lam yandarij an-nafla fil fardi li'annahu maqsudun fa ashbaha sunnatu dhuhri ma'a fardihi. Qawluhu walau ahdatha ay hadatsan asghara. Wa qawluhu thumma ajnaba ay ajnaba thumma ahdatha aw ajnaba wa ahdatha ma'an. Qawluhu kafa ghuslu wahidin ay anil hadathi wal janabati. Qala fi nihayati wa qad nabbaha Rafi'i ala anna al-ghusla innama yaqa'u anil janabati wa anna al-asghara yatmahillu yatmahillu ma'ahu ay la yabqa lahu mun. Falidha abbara al-musannifu biqawlihi kafa intaha. Qauluhu wa illam yanwi ma'ahu. Titik dulu, San. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Far'on. Mana far'onnya? Lawi ghtasala li janabati. Jadi kalau mandi ya untuk janabah. Mandi ya untuk janabah. Nah, au haidin. Langsung ah. Jadi kalau mandi ya untuk janabah, au haid atau nifas. Wa nahwi jumatin. Mandi ya untuk janabah dan untuk seumpama Jumat. Maknanya mandi wajib gabung sama mandi sunnah. Biniyatihima dengan niat keduanya. Niat mandi junub plus mandi sunnah Jumat. Hasolah, hasil keduanya. Dapat kedua-duanya. Dapat kedua-duanya. Kita lihat. Wa nahwi Jumatin. Ay ma'an nahwi Jumatin. Niat ia mandi junub bersama mandi Jumat. Atau kahaidin. Seperti mandi hari raya. Usufin kan. Gerhana istisqain. Qauluhu biniyatihima. Ay al janabati wa nahwil Jumati. Niat junub juga. Niat Jumat juga. Hasolah. Nisya hasil lah keduanya. Ay hasolah ghusluhuma. Hasillah oleh mandi keduanya. Nah, kama lau nawal farda wa tahiyatal masjid. Sebagaimana jika kalau niat ia akan fardu dan tahiyat masjid kan. Dapat dua-duanya. Artinya ada kasus-kasus tertentu walaupun nggak semuanya. Ada sunnah-sunnah yang terlaksana dengan melakukan fardu. Ada. Ada yang nggak boleh nanti kan. Kalau memang sunnah itu dimaksudkan secara khusus. Nanti kita lihat. Wa in kanal afdalu ifrada kullin bi ghuslin, sekalipun adalah yang lebih baik itu memisahkan tiap mandi wajib, mandi junub dan mandi Jumat tadi bi ghuslin dengan satu mandi. Nah, lebih bagus lagi. Makin banyak pekerjaan kan, makin banyak gaji ya. Auli ahadihima, atau dengan ini li ahadihima kita antah kemana? Ifradu kullin bi ghuslin kita lihat dulu. Wa in kanal afdalu itu ghayah lil husul, tetap dapat hasil ya. Sekalipun yang lebih baik itu memang dipisah. Ya, kemudian qauluhu ifrada kullin bi ghuslin. Qala insya berkata oleh Sahibul Bahar dalam Bahar wal akmal yang lebih sempurna itu ayat kata sila mandiya untuk junub sumalil jum'ah kemudian untuk jum'ah artinya dia memisahkan ya. Zakarahu ashabuna menyebutkan akan ini akmal oleh ashabina kata Syekh Amirah atau Umairah. Auli ahadihima
Nah, au lihadihima artinya irtasala lihadihima. Jadi lihadihima atah pada lijanabah berarti ya. Atau mandi ia untuk salah satu keduanya fakat. Untuk junub atau untuk Jumat. Jadi hasil apa yang ia niatkan. Contohnya ka'an nawal janabata, niat ia janabah atau niat ia akan Jumat. Hasolah fakat. Hasil ianya manwi saja kan. Mesti hasil ianya manwi saja. Yang hasil yang ia niatkan. Amalan bimanawa. Kenapa hasil ianya manwi saja? Karena mengamalkan dengan apa yang ia niatkan akannya. Nah, mandi ia untuk salah satu keduanya. Hasil ianya salah satu fakat kan. Salah satu. Enggak otomatis masuk berarti ya. Kemudian beliau menyatakan inna malam yan dari naflu fil fardi. Hanya saja tidak masuklah oleh sunnah dalam fardu. Bi'annahu maksudun. Nah, karena sunnah di sini itu dimaksudkan juga. Nah, jadi harus niat baru masuk. Kalau nggak niat nggak masuk katanya. Niat junub ya junub aja. Walaupun itu hari Jumat. Fa'ashbaha sunnat dhuhri ma'a fardhi. Maka menyerupai hanya sunnah mandi di sini akan sunnah duhur bersama fardunya duhur. Kan nggak mungkin juga kan? Kita melakukan fardu duhur udah ada sunnahnya. Enggak. Nah, tetap qabliyah 4, sunnahnya ba'diyah 4. Ba'diyah duhur. Nah, itu. Kemudian walau ahdasa, jikalau berhadas ianya seorang. Summa ajanaba, kemudian berjunub ya, berarti ahdasa hadas kecil. Dia berhadas kecil kemudian junub. Kafa ghuslun wahidun. Saya memadalah oleh ghuslun wahidun oleh mandi yang satu, oleh satu mandi ya. Sebagaimana di belakang. Karena indiraj. Pendapat Mu'tamad menyatakan hadas kecil indiraj masuk dalam hadas besar. Wa illam yanwi ma'ahul wudu'a. Sekalipun tidak niat ia, sekalipun tidak niat ia, sekalipun tidak niat ia bersamanya, sekalipun tidak niat ia bersamanya mandi, akan wudhu. Wala rattaba a'dha'ahu dan tidak mentartibkan ia akan anggota-anggotanya wudhu. Artinya sekali mandi saja sudah menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Nah, itu. Kemudian, ya, qaulu walau hadasan asghara kan? Jadi mafhum hadasan asghara karena summa ajnaba. Qaulu summa ajnaba au ajnaba atau berjunub iya, summa hadasan. Berjunub iya kemudian berhadas iya. Ya, atau berjunub iya dan berhadas iya bareng-bareng. Kafa ghuslun wahidun pemadalah oleh satu mandi anil hadasi wal janabah untuk hadas dan junub. Qala fin nihaya. Syekh Ramli berkata dalam nihaya, Waqad nabah Rafi'iyu dan sungguh telah memberitahukan oleh Imam Rafi'i ala an al-ghusla kepada bahwa sungguh mandi innama yaka'u hanya saja jadi hanya mandi untuk junub. Untuk junub. Orang berhadas dan berjunub ketika dia mandi itu langsung insiraf ke junub, ke hadas besar. Wa annal asghara yadmahillu ma'ah dan bahwa sungguh hadas kecil itu lenyap ia bersamanya hadas besar. Ya, apa makna lenyap? La yabqa hukmun, tidak tersisa baginya hadas kecil oleh hukum. Nah, karena ada yang besar, yang kecil masuk ke dalam besar, berarti hukum badan dia ada besar. Begitu mandi selesai ya. Nah, Faliza karena ini ambar al-musannif mengibaratkan oleh musannif dengan ucapannya musannif kafa, memadai ya. Memadai. Walaupun yang lebih baik kan itu mafhum dari kafa, sekali mandi sudah memadai. Walaupun yang akmalnya mandi 2 kali. Ya. Kalau huwa illam yanwi ma'ahu sekalipun tidak niat ya ma'ahu ail ghusli bersamanya mandi. Bahwa dianya qalu wa illam yanwi itu gayah lil iktifa bihi. Gayah untuk memadai dengan sekali mandi. Qala insyin, bahkan insyin berkata, bahkan jikalau menafikan ia akan hadas besar, nescaya tidak ternafi ia. Atau menafikan apa ini? Menafikan ia. Bahkan jikalau menafikan ia akannya hadas kecil kita takdir. Nescaya tidak ternafi ia. Nah, ini di sini tadi. Nah, ini kan sekalipun tidak niat, ia bersamanya mandi akan wudhu. Walaupun dia tidak niat wudhu, begitu dia mandi, hadas besarnya hilang, hadas kecilnya hilang. Sekalipun menafikan ia akan wudhu. Kita balik domir ya. Ini tambahan nih.
tambahan. Bahkan jika lo menafikan ia akan wudhu. Ini saya tidak ternafi ya. Ini saya mandi doang, nggak wudhu misalkan. Nah, dalam hati kan, tetap hadas kecil juga hilang dengan selesai mandi junub kan, selama menjaga aturan mandi yang dijelaskan di belakang, tidak menyentuh ini itu. Qauluhu wala rottaba a'dha'ah, sekalipun tidak mentertibkan, ya kan anggotanya wudhu. Kalau wudhu kan harus tertib nih, dia mandi tentunya nggak perlu tertib, nggak mentertibkan. Sekalipun tidak mentertibkan ya anggota wudhu, tetap hadas kecilnya hilang. Fahuwa ghayatun saniyah. Ucapan wala rottaba itu gayah yang kedua. Nah, baru selesai Ustaz. Gimana Ustaz? Tadi niat fardu sholat sama tahiyatul masjid itu boleh digabung ya? Tad, Ya, niat fardu sholat, tapi niatnya kayak usalli fardu zuhri, tahiyatul masjid itu boleh kayak gitu. gimana Ustaz? Ulang Ustaz. Agak gangguan dikit. Misal mau niat sholat sholat zuhur, Ya, usalli fardu zuhri wa tahiyatul masjid. Bisa kayak gitu, Ustaz. ya. Artinya kita masuk masjid. Kita masuk masjid kan? Iya, Aturannya kan sunnah tahiyat. Sekarang iya, udah sholat duhur, kita langsung sholat duhur. Sebenarnya nggak niat pun hasil kan? Kita nggak niat tetap Iya. tahiyat. hasil, Nggak niat tahiyat tetap hasil. Karena maksud dengan tahiyat tetap masjid, hasil. setiap masuk masjid ada sholatnya. Yang gitu. Nggak harus sholat tahiyat. Iya, Karena dia tidak dimaksud hasil, walaupun kita tambahkan dalam niat sholat duhur, mudah-mudahan nggak apa-apa. Mana di sini tadi Ustaz? Ya, lau nawal fardo. ya. Kalau niat dia akan fardu dan tahiyat masjid boleh. Karena tahiyat masjid nggak dimaksud Iya, karena innya. Yang penting setiap masuk masjid ada sholatnya. Secara otomatis sebenarnya hasil. Karena hal yang nggak perlu kemudian dia tambahkan dalam niat sholat duhur, nggak apa-apa juga, nggak akan merusak. iya. Ya, Beda kayak contoh lagi. kasusnya itu kan Hmm, kayak menggabungkan niat itu, Ustaz. Niat sholat, puasa. niat mandi junub sama niat mandi sunnah Jumat. Itu nggak apa-apa. Cuma dalam kasus puasa Syawal biasanya kan dipermasalahkan Ustaz. Perempuan itu habis Lebaran itu mau qadha puasa sekaligus sunnah Syawal. Iya. Nah, kan gitu. Hmm. Ya, Boleh nggak digabungkan itu? Apakah dengan mengqadha itu sudah sekaligus terlaksana puasa Syawal atau tidak? Mudah-mudahan di sana ada khilaf. Nah, Hmm. Hmm. bagaimana Ustaz Nurul yang Ustazah ingat? Boleh nggak habis perempuan sambil qadha niat juga untuk puasa Syawal 6 hari? Khilaf juga ya, saya tahu Tengku. Ada Tengku yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Cuma Ya, kalau saya pribadi lebih enak hati bisa bisa. kada-kada syawal-syawal. Ya, nanti kita lihat kan di bab puasa masih jauh. Hmm. Nah, di sebagian kitab Jawi kita tertulis nggak apa-apa, boleh niat digabungkan kan? Nah, Iya. nah itu. Tapi Berarti Tengku puasa bisa, gimana? seandainya yang bisa digabung itu, misalnya kodanya 4 hari. Ya, Ya tinggal puasanya 4 hari. Jadi kan kita koda tuh 4 hari. Berarti ya, kan tinggal 2 hari lagi untuk sisa sunat Syawal. Berarti tinggal tambah kita dua 2 hari hari. lagi gitu Iya, Syawalnya. iya, tinggal tambah 2 hari kan? Karena udah Syawal ya. Itu nanti ini ditinjau. Apa memang sunnah Syawal itu dia dimaksudkan secara khusus atau yang penting di bulan Syawal ada puasa. Terserah puasa apa kan? Nah, tergantung khilaf dari situ nanti. Kalau maksudnya seperti masuk masjid yang penting ada sholat, kalau Hmm. khilaf ini berlaku ke puasa yang penting bulan Syawal ada puasa, enggak harus puasa Syawal. Nah, itu boleh indirai kan? Boleh dalam qada nanti digabungkan. Itu tergantung khilafnya di sana. Ya, apakah dia dimaksudkan secara khusus atau boleh masuk ke dalam yang lain, sama seperti tahiyat masjid. Tengku, Ya, Ustaz. Ya, tengku yang mandi tadi, ya.
Mandi itu bisa mencakupi wudhu. Yang kalau udah mandi berarti hadas kecilnya hilang. Ya, Maksudnya wudhunya udah di situ, udah termasuk. ya. Tapi kalau misalnya dalam mandi itu kita ada menjangkau bagian-bagian yang Batal uh, wudhu. wudhu itu nggak apa-apa juga. Tetap. Apa-apa. Itu berarti kita berhadas kecil. Jadi gini, kita sedang mandi junub nih. Kan hadas besar hilang. Kemudian tangan kita menyentuh bagian yang membatalkan wudhu kan? Nah, Mm. berarti anggota wudhu kita sudah berhadas. Anggota wudhu aja di badan kita itu hadas besarnya hilang, cuma di anggota wudhunya tinggal hadas kecil. Berarti harus wudhu lagi kalau mau sholat. Nah itu. Tapi kalau untuk kita mandi bisa ratakan air ke seluruh tubuh kan itu memang Nah, harus kita jangkau. ya, makanya kemarin cara mandinya istinja dulu. Nah, kan? Heeh. Jadi kemarin udah diajarkan cara mandi biar nggak perlu wudhu lagi. Kita istinja dulu, udah bersih segala macam, najis kan? Sehingga nggak Ya. perlu nyentuh lagi. Atau mandi dulu pakai sabun ya, bukan mandi lah istilahnya bersih itu kan. Nah, kemudian baru kita kucurkan niat mandi junub. Begitu air merata ke seluruh tubuh, hilang hadas besar, hilang hadas kecil. Jadi nggak perlu gosok-gosok lagi. Nah itu yang lebih enak. Gimana waktu istinjanya sebelum niat mandi? Istinja dulu. Nah, Itu udah termasuk mandi berarti. Maksudnya belum belum mandi, kan belum mandi kita udah istinja kan. Atau kemarin ada juga cara justru di 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 tempat istinja itu kita niat mandi untuk menghilangkan hadas. Hadas besar dulu di situ. Sehingga nanti nggak perlu lagi kena air ke situ. Kalau memang, nah ini kan ceritanya mandi air sedikit. Kita udah, kita buang hajat segala macam ya. Sambil cebok, bahasa mudahnya cebok. Di situ kita niat mandi junub. Berarti di situ kan hadas hadas besarnya udah hilang. Karena udah niat ya. Jadi nanti nggak kena air lagi ke situ nggak apa-apa. Dan jangan dipegang lagi. hmm, Baru kita mandi untuk meratakan ke seluruh tubuh. Bagaimana Ustaz Jamal? Begitu bukan kemarin? kayaknya waktu saya Iya, nggak hadir. jadi Hmm? pas pas cebo itu Ya, dia udah niat mandi junub. ya, Dia udah niat mandi junub itu. Sehingganya ya. dia tidak perlu lagi mengulang wudhunya. Seingat saya seperti itu. Iya, ketika dia cebok dia niat Tidak mandi perlu lagi junub. wudhu. Dia niat mandi junub. Iya. Jadi di bagian ceboknya hadas besar kan nggak ada. Sekarang tinggal Iya. tangannya yang berhadas kecil kan gitu. Iya. Tangannya berhadas kecil. Dia wudhu lah, wudhu melakukan wudhu untuk sunnah mandi. Hilanglah hadas kecilnya. Kemudian dia mandi junub secara sempurna sampai selesai. Hilang hadas besar, hilang hadas kecil. Nah itu cara dalam kita. Atau cara kita, Ustazah. Mandi dulu ya mandi biasa lah bukan mandi junub kan bersih badan udah pakai sabun segala macam kemudian baru kita mandi junub kan nah, cuma menyalahi sunnah dikit mandi junub mengucurkan air ke seluruh tubuh walaupun tanpa digosok-gosok yang penting udah rata hilanglah hadas besar dan hadas kecil nggak perlu wudhu lagi. Nah itu Hmm. ya. Yang kesimpulannya kalau sambil mandi junub kemudian menyentuh sesuatu yang membatalkan wudhu berarti hadas kecil masih ada di badan kita kalau mau salat harus wudhu lagi. Nah, itu kesimpulannya. Kolbu. Begitu. Berarti gitu, berarti yang cara pertama tadi itu Hmm. eh, niatnya niat mandinya waktu cebok, Ya, habis itu baru wudhu sebagai sunat sebelum mandi. Tapi kalau udah ya. mandi sih, Ya kali tamannya mau kendangnya nggak batu wudhu. Tapi itu kemarin eh, tangannya masih berhadas karena pegang apa Kemaluan. bagian-bagian yang membatalkan wudhu. Nah, Iya. setelah itu, tapi dia bisa hilang hadas itu setelah dibasuh kan. Fayabqa hadatsu yadihi Hmm. wa yartafi'u bil ghusli. Terangkat hadas itu dengan mandi setelahnya. Ba'da dzalika. Setelah mandi ke baqiyati badani. Ah, Seperti benar. sisa Lebih badannya.
Lebih gampang lagi berarti Ustaz. Jadi sambil cebok Ya, niat mandi junub. Udah, iya, kita niat mandi junub berarti hadas besar hilang di tempat hilang. cebok. Kan gitu. Tinggal tangan Iya, kita iya, berhadas kecil, Ustaz kan? Atau ada iya, hadas besar juga kalau memang dia belum kena air mandi. Yang gitu. Mm-mm. Kemudian iya, iya. kita kita sempurnalah mandi kita kan. Nah, jadi di bagian cebok nggak perlu disentuh lagi, di tangan yang ada hadas tadi begitu kena air hilang hadasnya. Ah, mandi seperti itu nggak perlu ulang wudhu lagi. Ya. Benar. Maksudnya ini asuhan yang berikutnya gitu. Iya, pasukan yang Ya, berikutnya. Ya, iya, baik. berhadas karena apa? Pegang area-area yang batalkan wudhu. Jadi Ya, harus dibasuh lagi, ya, dibasuh lagi tangannya. hmm, benar. Nah itu waktu ustazah nggak ikut dulu. Ya, sepertinya saya nggak hadir dulu. Ya, makanya jangan absen. Begitu absen ya juga banyak masalah kan. Lanjut gantian. Faraon, lanjut satu Faraon lagi. Iya. 15 menit lagi. Siapa lagi? Eh, gitu. Tasrudin. Ya, ini udah stabil Ustaz Nasruddin. Silakan Ustaz Nasruddin. Ustaz Nasruddin ada tamu. Oke, saya bacalah. Faraon yusannu li junubin wa haidin wa nufasa'a. Disunnahkan bagi orang yang berjunub, bagi orang yang berhaid, bagi orang yang bernifas, ba'dan qita'i damiha sesudah putus darah keduanya. Kenapa keduanya Ustaz? Bukan ketiganya. Oh, keduanya haid dan nifas. Ghaslu farjin akan membasuh farji wa wudu'in dan uh, wa wudu'un. Ya kan? Disunahkan bagi orang yang berjunub. Sesudah berjunub, bagi orang haid dan nifas sesudah berakhir darah keduanya akan mencuci farji dan akan wudhu. Wudhu dulu ya. Wudhu dulu ini sebelum mandi nih ya. Disunahkan wudhu untuk apa? Linaumen. Untuk tidur, au aklin, atau makan, au syurbin, atau minum. Jadi orang berjunub mau lanjut tidur kah? Wudhu dulu. Cuci kemaluan kemudian wudhu. Atau mau makan wudhu kah? Mau minum wudhu dulu. Wa yukrahu fi'lu syai'in min dzalika bila wudhu'in. Dimakruhkan akan melakukan sesuatu dari demikian. Tidur, makan, minum tanpa wudhu. Wa yang bagi Allah yuzilu qabla al-ghusli sya'ran. Dan sepatutlah bahwa tidak menghilangkan oleh mereka semua, orang berjunub, haid dan nifas, sebelum mandi akan bulu, atau dufran, atau kuku, wakaza daman, demikian juga darah. Lianna dzalika yuraddu fil akhirati junuban. Karena demikian itu akan dikembalikan akan demikian di akhirat dalam keadaan berjunub. Ya, kita lihat nih. Qauluhu ba'dan qita'i damihima ayat haywan nifas. Ghaslu farjin naib fa'il yusannu wa wudu'un. Dan disunahkan akan wudu in wajadal ma'a jika mendapati ia akan air. Wa illa tayammama jika tidak tayamum ya. Wa hadzal wudu ka wudu'i tajdid. Bermula ini wudu itu sama seperti wudu tajdid. Wal wudu'i li nahwil qiraah dan seperti wudu bagi seumpama baca. Fala budda fihi min niyatin mu'tabaratin maka tidak boleh tidak padanya wudu dari niat yang diperhitungkan ya. Nah, jadi wudu sempurna. Begitu kata Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Ya. Kemudian linaumen muta'alliqun bi kullin min ghusli farjin wa wudu'in. Sunnah basuh kemaluan dan wudu untuk mau tidur. Wa syurbin dan untuk minum air. Wajima'en sanet. Atau untuk jima' yang kedua aradahu yang menginginkan ya akan jima' yang kedua. Ibnu Hajar dalam Tuhfah berkata wa yang bagi ayul haka bihadhil arba'ati dan sepatutlah bahwa dihubungkan dengan ini empat iradatul zikir akan pengen zikir. Habis junub pengen zikir kan? Pengen zikir sunnah wudu dulu. Nah, akhdan min tayamumihi karena memahami atau mengambil dari tayamumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lirat di salami man salama alaihi junuban untuk menjawab salam orang yang memberi salam ya kepada Nabi hal kata Nabi itu yang berjunub ketika Nabi berjunub ada yang memberi salam Nabi tayamum dulu baru menjawab salam. Qaulu wa yukrahu fi'lu syai'in min dzalik. Dimakruhkan akan melakukan sesuatu dari demikian yaitu minan naumi wal akli wa syurbi. Tidur, makan, minum. Bila wudu'in dengan tanpa wudu.
Zahiruhu annahu yukrahu dzalika walau ma'a ghuslil farji. Bermula zahirnya ibarat musannef, zahirnya ucapan musannef, itu sungguh hal dan sya'an itu dimakruhkan akan demikian walau bersama mencuci kemaluan. Walaisa kadzalik, padahal enggak seperti itu. Artinya enggak harus ada dua-duanya kan? Kalau mau makan, nah, habis junub mau makan, enggak wudu, enggak apa-apa, cuci kemaluan aja. Nah, atau dua-duanya lebih bagus, atau salah satu pun boleh kan? Mau makan, mau tidur, cuci kemaluan saja paling kurang. Nah, kelihatan di sini. Bermula zahirnya ibarat musannif tadi, bermula zahirnya qauluhu, itu bahwa sungguh hal dan sya'an itu dimakruhkan akan demikian. Walau bersama mencuci farji. Walaisa kadzalik, padahal enggak seperti itu. Bal yakfi ghaslul farji fi husuli asli sunnah. Bahkan cukuplah memadalah oleh membasuh farji pada mendapatkan asal sunnah. Artinya enggak harus dua berarti kan? Walaupun yang lebih baik dua, wudhu plus mencuci. Tapi salah satu pun sudah dapat sunnah. Jadi enggak makruh lagi apa yang kita lakukan sesudah. Kama fit tufah sebagaimana dalam tufah. Wa nasuha bermula nasnya tufah itu wayang sulu aslu sunnah hasillah oleh asal sunnah bi ghusli atau bi ghaslil farji dengan mencuci farji in arada nahwa jima'in jika menginginkan ia akan seumpama jima atau nomen atau tidur atau aklin makan atau syurbin minum wa illa kuriha jika tidak membasuh farji dimakruhkan akan demikian semuanya. Nah. Qauluhu wa bagi alla yuzilu. Nah, sepatutlah bahwa tidak menghilangkan. Jadi orang yang sedang berhadas besar sepatutnya, tapi nggak haram nggak? Untuk tidak potong kuku, tidak menghilangkan rambut dan segala macam. Kalau fil Ihya, Imam Ghazali berkata dalam Ihya, la yang bagi ayyuk lima, au yahluka, au yahlika, au yastahidda. Tidak sepatutlah bahwa potong kuku iya, au yahlik, atau mencukur iya, cukur rambut kepala. Oh yastahidda atau yastahidda istihda cukur bulu kemaluan. Oh yukhrija daman atau mengeluarkan ia akan darah. Oh yabina min nafsihi atau yubina ya memisahkan abana memisahkan atau memisahkan ia dari dirinya juz'an akan satu bagian apapun. Bahwa junubun padahal dia dalam keadaan berjunub. Kenapa? Yuraddu ilaihi sairu ajza'ih fil akhirati. Karena akan dikembalikan kepadanya seseorang akan semua bagian tubuhnya di akhirat. Fayaudu junuban. Maka kembali ia seluruh bagian badan dalam keadaan berjunub. Wa yuqalu dan dikatakan orang inna kulla sya'ratin tutalibu bijanabatiha. Ada yang mengatakan bahwa sungguh setiap helai bulu itu menuntut ia dengan junubnya. Cuma ada yang protes nih kan. Pendapat Imam Ghazali nggak diterima oleh semua orang. Qauluhu wa yuqalu. Ucapan Imam Ghazali tadi. Wa yuqalu inna kulla sya'ratin ilah fala insyain. Faedatuhu bermula faedahnya. Faedahnya kenapa setiap bulu meminta hak dia, kenapa dia nggak dimandikan dulu di dunia. Bermula faedahnya perkataan. Itu atau biahu mencela, walaumu mencela. Yomal kiamati pada hari kiamat, lifa'ili dzalik bagi pelaku demikian. Wayam bagi anda mahal dzalika haitsu kasara. Dan sepatutlah bahwa sungguh kedudukan demikian setiap bagian bulu menuntut haknya pada hari kiamat itu sekira-kira lalai ianya. Ianya orang yang berjunub lalai. Ada unsur kesengajaan ya. Nah, mana contoh? Ka'an dakhala waktu sholat seperti masuk. Ka'an dakhala waktu sholat seperti masuklah oleh waktu sholat. Walam yaktasil. Dan tidak mandi ia. Masuklah waktu sholat dan belum mandi ia. Nah, belum mandi ia. Kemudian mati. Itu maksudnya kan. Begitu kita takdir kan. Masuklah waktu sholat. Dia belum mandi. Wa illa fala. Jika tidak lalai ya maka tidak dituntut. Nah ini sambungannya. Dia berjunub. Udah masuk waktu sholat belum mandi. Emang belum wajib segera kan. Masih panjang waktu. Kemudian kaan faja'ahul mautu. Seperti bahwa tiba-tiba kepadanya oleh kematian. Tiba-tiba mati. Itu dianggap lalai Ustaz. Atau enggak. Jadi ceritanya ulang lagi Ustaz. Dan sepatutlah oleh bawah sungguh kedudukan demikian sekira-kira lalai iya. Mana contoh lalai? Seperti masuklah oleh waktu salat dan tidak mandi iya. Masuk waktu salat tidak mandi.
Terus kita takdirkan Ustaz. Ini kan ceritanya di akhirat nih. Harus kita takdirkan Iya, mati kan? nanti mungkin bisa jadi. Harus kita takdirkan mati kan cerita di akhirat nih. Di akhirat dia menuntut. Ini kan orang Iya, iya. masuk waktu salat belum mandi ya, belum ke akhirat. Kemudian mati iya. Baru dituntut nanti. Ya. Wa illa jika tidak lalai iya, maka tidak dituntut. Mana contoh nggak lalai? Ka'an faja'ahul maut. Seperti dia dijemput oleh kematian secara tiba-tiba. Selesai berjunuk mati misalkan. Berarti kan hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan berjunuk. Dah itu nggak masalah. Mudah-mudahan gitu Ustaz. Pendek banget Kalau ibaratnya. di luar waktu sholat nggak ngaruh Apa? ya, kan bisa dikodok. Iya, Kalau udah di luar waktu sholat tapi dia belum mandi, itu nggak dituntut. Yang penting dia kodok ya, kau dia gimana kodok Ustaz? sholat. Misalnya eh, sudah di luar waktu sholat, Ya. maksudnya sudah habis, katakanlah misalnya sudah habis waktu sholat zuhur, tapi dia belum mandi. Hmm. Nah itu kan bisa dikodok sholatnya. Ya, tapi kan dia Habis lalai. mandi, Kalau sengaja kan itu kan dosa kan? ya. Tapi itu nggak masuk dituntut ya, nggak dituntut di akhirat. Dituntut. Karena kan dia mati kan sebelum setelah apa? Dia mati sebelum dia mati sebelum Sebelum mengkodok. Sebelum mandi dia junub. mati. Iya, dia mati sebelum mandi junub. Ya. Tapi sebenarnya kan nggak berjunub lagi Ustaz. Begitu orang mati kan ada yang mandiin kan? Kan junubnya hilang. Itu. Muskil juga Kalau ini niatnya Ustaz. cuma mandiin biasa gimana, Ustaz? Nggak ada Enggak. niat mau mandi junub gitu. Orang Itu memandikan hasil, mayat itu Ustaz. ya. Memandikan mayat itu kan mandi Iya. wajib ya. Mandi wajib menghilangkan hadas besar kan? Oh, iya, ya. Kan bukan mandi sunnah. Walaupun Betul, niatnya betul. sunnah. Hmm. Nah itu gimana ceritanya dia. Nah, jadi ceritanya begini kita Imam Ghazali, kita ulang lagi. Karena dikembalikan kepadanya akan semua bagiannya di akhirat, maka kembali ya dalam keadaan berjunub. Ini ceritanya, dia sedang berjunub. Potong kuku segala macam, potong rambut. Kan rambutnya nggak ikut dimandikan, ya gitu. Kemudian dia mandi junub. Berarti kan ada seolah-olah ada bagian badan dia yang masih berjunub. Nah, itulah nanti yang menuntut katanya. Dikatakan sesungguhnya setiap bulu, setiap helai rambut yang tidak dimandikan di dunia. Itu mafhumnya kan. Menuntut dia dengan junubnya. Kalau yang ada di badan dia memang dia sudah mandi. Nah, kemudian kita lanjutkan dan dikatakan sesungguhnya setiap bulu ilah. Berkata oleh Insyin, faedahnya, kenapa faedah dia menuntut? Itu untuk mencela, taubih walom sama mencela pada hari kiamat bagi pelaku demikian. Kemudian, dan sepatutnya kedudukan demikian sekira-kira lalai ya, ada unsur kesengajaan lah. Ada bagian yang enggak dia mandikan. Ya. Seperti sudah masuk waktu salat dan dia tidak mandi. Sudah masuk waktu salat dia, ini rada aneh kan? Masuklah oleh waktu salat dan dia tidak mandi. Itu lalai. Kemudian ada bagian yang hilang, itu kita takdirkan Ustaz. Ada bagian dari tubuh dia yang hilang. Itu dianggap kesengajaan. Kemudian dia mandi, maksudnya bagian badannya yang tidak dimandikan itu yang meminta jatah, meminta, Menuntut. menuntut. Nah, itu. Baiklah, fala. Tapi ini kan nggak haram Ya, Ustaz, nanti bisa kita jadi lihat. dia meninggal sebelum sholat itu atau sebelum Ah, mandi. ya. Wa illa Sebelum fala jika mandi, dia tidak lalai, maka dia tidak dituntut. Seperti tiba-tiba meninggal. Ya. iya, Tiba-tiba meninggal. Tapi ada bagian, kita takdirkan begitu. Tiba-tiba meninggal, tapi iya, ada bagian tubuh dia yang hilang misalkan. Kayak rambut segala macam. Karena ketika dia dimandikan, itu junubnya udah hilang. Ini kita takdirkan bagian yang nggak dimandikan. Nah itu. Coba dulu Ustaz. Nanti kita balik lagi. Qauluhu li anna dzalik ay bagian-bagian yang terpotong. hmm. Qauluhu li anna dzalik ayil madzukura karena yang disebutkan dari rambut, awid dhafri, awid dami, kuku, darah, al-muzal ini.
Kuku darah al-mudhali yang dihilangkan halatal janabati. Ya, ini kan kaitnya. Karena demikian yang disebutkan tadi dari rambut, kuku, darah al-mudhali yang dihilangkan halal janabati pada ketika dia berjunub, awil haidhi awil nifasi pada ketika dia berhid atau nifas, itu yuraddu. Itu di luar tadi kan dikembalikan akan semua di akhirat dalam keadaan junub. Berarti bagian yang dihilangkan. Nah, kemudian qala Syekh Qulyubi wa fi audi nahwi dami nadhurun. Dan pada kembali seumpama darah itu perlu ditinjau lagi, perlu ditinjau. Wa kadza fi ghairihi demikian juga pada selain darah. Apakah bagian-bagian tubuh kita yang udah kita potong-potong di dunia rambut udah bermeter-meter itu semua dikembalikan? Perlu ditinjau. Li'annal a'idah wal ajza'u allati mata 'alaiha. Karena yang kembali, dianya yang kembali itu bagian-bagian, yang mati iya di atasnya bagian. Ketika kita mati, bagian tubuh kita apa aja itu yang dikembalikan. Kalau yang sudah hilang lama segala macam nggak dikembalikan lagi. Nah, itu kata Syekh Qulyubi. Nah, itu Ustaz. Gimana Ustaz? Bentar Ustaz. Tubuh yang tubuh Ya, ya. Silakan. Jadi korek. yang Hmm. Anda kalau waktu itu itu perumpamaan yang sama lalainya dengan yang di belakang ya. Jadi kesimpulannya begini. Kalau penghilangan bagian badan tadi karena lalai, mestinya kalau disegera mandi, nggak ada bagian yang copot, tapi karena dia lalai, nggak langsung mandi, udah masuk waktu salat, sehingga ada bagian yang copot. Nah itu menurut pendapat Imam Ghazali itu yang akan menuntut pada akhirat. Nah, jadi hilang bagian badan kita karena ada unsur lalai. Kita lihat di kitab ini ya, lebih gampang ini mafhumnya. Kalau yang sisir rambut rontok disisir itu kira lalai atau tidak? Ya nggak apa-apa sebenarnya kan. Nggak disisir gatal kan itu Kan Ustaz. saya kemarin itu Ini, dipertanyakan ini itu yang terlalu saya kemarin. memberatkan ini. Jadi sebenarnya coba kita baca di sini. Lau ahdasa, jika mana tadi? Yusanu li junubin wa haidin wa nufasa. Disunahkan bagi orang berjunub, berhid dan bernifas. Ba'dan kita idamihima. Sesudah berakhir darah keduanya. Ghaslu farjin, disunahkan ghaslu farjin, wa wudu'un, linomen, wa aklin, wa syurubin. Sama kah? Demikian juga apabila bermaksud oleh orang berjunub untuk jima yang kedua. Dimakruhkan akan melakukan sesuatu dari demikian dengan tanpa wudu. Naam, hasillah oleh asal sunnah wudu dengan membasuh kemaluan saja. Sebagaimana dalam tufa. Qala fil ihya ini. Lah yang bagi tidak sepatutlah bagi seumpama orang yang berjunub bahwa mencukur ia akan rambutnya yukal lima maksudnya bukan yak lima taklimul adfar benar yukal lima dufrahu menggunting ia akan kukunya atau yastahidda kan. Nah, memotong ia akan bulu kemaluannya atau mengeluarkan ia akan darah atau memisahkan ia akan bagian dari badannya. Kenapa? Idh yuraddu karena akan dikembalikan kepadanya seluruh bagian badannya di akhirat. Ini beliau meringkas nih. Maka kembalinya dalam keadaan berjunub dan dikatakan setiap bulu itu menuntut ia dengan janabahnya. Berkata Syekh Qulyubi, KL tadi ya. Fi qaulihi bi audi nahwid dam nadharun perlu ditinjau. Demikian lagi pada selainnya darah. Karena yang kembali hanya saja dia bagian yang dia mati di atas. Sama Ustaz, nggak ada tambahan. Ya, intinya itu nggak disetujui oleh para Tashil ulama. Ustaz. Kita tashil. Ya, tasil. Tasil Qurratul Nah, Ain. Ustaz baca itu lebih mudah. Ya kan? karangan Yai apa? Ulama Yai Indonesia. Temboro. Siapa nama Iya. pengarangnya lupa. Yai Temboro kayak kalau nggak salah. Yai Iya. dari Temboro. Fitasil wa Takmilah li Al-Fat Fathil Mu'in. Karangan Al-Ustaz Abdul Rahim bin Abdul Mughni Al-Indonesi. Ya. Nggak ada nama Temboro mungkin ya Ustaz. Belum saya pelajari. Pernah, pernah baca sedikit biografinya. Ya, itu membantu Ustaz kalau kita mau baca. Iya, muskil dikit pendapatnya. Jadi secara umum ya biasalah. Cuma kalau orang mau nggak apa-apa kan pendapat ulama bagus juga kan. Beliau menganjurkan ya nggak apa-apa potong kuku nanti sesudah mandi potong kuku. Cuma kalau ada unsur ketidaksengajaan seperti kata Ustazah tadi kita nyisir kan.
Ada satu dua bulu kalau bisa dikumpulkan dikumpulkan, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nah itu intinya kan kita menghormati juga pandangan para ulama. Nah itulah teman dan sahabat semuanya. Ya. Sebelum kita tutup ada lagi. Ini kita Ada titik di lagi. sini. Sampai di mana Ustaz? Jadi sampai ya ini sampai alinea baru kah? Nanti lanjutannya wajaza Wajah kan? takasyufun. Nah, Wajah zat tagasyuf. Tengku, wudhu dalam keadaan haid itu ada khilaf ulama ya. nggak boleh wudhu itu dia dianggap melakukan ibadah fasid kan? Ya, katanya permainkan ibadah. Nggak Jadinya sah haram. wudhu. Dianggap talak. Nggak sah wudhunya. Nah, nah, itu. Tapi di sini disunatkan. Ini udah ingkita darah masalahnya. Bukan haid lagi, nggak disebut haid kan? Begitu ingkita darah haid nifas kan aturannya langsung mandi. Aturannya langsung mandi. Karena yang mewajibkan mandi kemarin, haid dan nifas, junub. Itu yang mewajibkan, ya kan? Tapi Hmm. syarat mandi harus ingkita dulu, darahnya udah berakhir, haidnya, nifasnya udah berakhir. Itu syarat berusaha mandi. Syarat fornya harus disegerakan ketika masuk waktu sholat. Ah, di sini sudah berakhir batas nggak boleh. Tadi kita sedang berhead, mau wudhu ngapain coba? Ya kan? Ini ceritanya headnya udah selesai. Aturannya dia mandi udah boleh mandi. Ah, dia wudhu. Disinilah sunnah wudhunya. Kalau mau makan minum atau minimal nggak wudhu tapi mencuci. Mana muskilnya, Ustazah? Ini nggak muskil nih karena haidnya udah selesai, udah berakhir. Iya, nggak Sayang terbaca kita ya. dari kitanya. Nah, yang nggak Berarti boleh di saja. tengah-tengah, yang nggak boleh di tengah-tengah haid, nah. Tengah-tengah haid, Iya. sedang-sedang haid, haid 7 hari, baru sehari haid udah mau wudhu, buat apa itu? Dia dianggap talak. Nah, Insya Allah, Ustaz. Rumit juga urusan kita bikinnya. Banyak kita baca dari awal, Ustaz. Kita baca ke depan, lupa di awal. Ya, hmm, emang begitu, kita pikir memang harus harus mulazamah. harus ditonton ulang ini Iya, harus videonya. kita baca berulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang sampai kayak Al-Fatihah Ustaz kan, melekat gitu. Jadi memang kalau sambilan nggak terbayang, banyak Sampai yang terlewat. tabahar gitu. Nah, itu harus terus-menerus. Kalau di daya-daya nggak dibaca di dalamnya Al-Quran. Dibaca cuma kita luar. Ya, memang begitu. Kalau ngaji di dalam nggak khatam-khatam, di luar aja nggak khatam-khatam. Kita mondok dulu kan paling juz 1,5, juz 2,5, juz 3,5 kan semua begitu kan. Itu baca Iya. Fathul Muin. Apalagi kalau baca Yana. Emang Yana sebenarnya para guru itu ketika menjelaskan pasti baca hasyiah. Cuma beliau nggak baca langsung, Pak. Nah, itu kita lihat sendiri. Kalau baca langsung nggak cukup waktu. Dulu lagi belajar. Karena targetnya 6 tahun harus khatam banyak kita. Jadi nggak mungkin baca hasyiah. Nah, yang udah keluar pondok, mulailah mutalaah baca hasyiah sendiri. Nah, ini kita kan iseng-iseng. Iseng-iseng, bukan iseng-iseng. Ya, belajar bareng-bareng lah. Ya, dengan segala kekurangannya. Bukankah begitu Ustadz Abdul Jamal? Siap, Ustaz. Aman. Saya juga belum khatam masa Fathul Muin 4 jilid ini belum khatam masa. Apalagi jilid 4 kayaknya nggak tersentuh, ya kan? Nah, itu. Nah, justru ini kita pengen belajar bareng-bareng, baca bareng-bareng. Semoga akhirnya lama-lama khatam. Ya, Insya Allah. insya Allah kan? Ditulil umri, Ustaz. Insya Allah jilid 1. Baik Ustaz, nah, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.